Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat honorer, dan para adik-adik ya, alumni lulusan SMA, SMK maupun yang sudah wisuda ya. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai daftar terbaru kementerian dan lembaga yang sudah umumkan formasi CPNS 2023. Ini kesempatan atau peluang untuk Bapak Ibu, sahabat honorer serta adik-adik ya yang baru lulus ataupun sudah diwisuda, silakan mengikuti informasi mengenai lowongan ataupun formasi ya untuk CPNS tahun 2023. Baik, silahkan simak sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke rekan-rekan grup lainnya. Semoga bermanfaat. Mari kita ikuti. Inilah daftar terbaru kementerian dan lembaga yang sudah umumkan formasi CPNS 2023 beserta tata cara ya untuk pendaftarannya. Ambil kesempatan ya untuk mendapatkan formasi ya sehingga bisa lolos untuk CPNS tahun 2023 ini. Kebutuhan ASN nasional ya pada tahun 2023 sudah disampaikan oleh Menpan.RB ya. Di sini ya untuk pusat maupun daerah maupun kementerian-kementerian lembaga yang ada. Daftar terbaru kementerian dan lembaga yang sudah mengumumkan formasi CPNS 2023. Rincian kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang meliputi calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara nasional pada tahun 2023. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN mulai tanggal 17 September 2023. Hal itu sebagaimana yang termuat dalam surat BKN nomor 8292-B/K/SD-04-01-SD-K/2023 yang ditandatangani pada Senin 21 Agustus 2023. Masing-masing instansi pemerintah akan mengumumkan pendaftaran mulai 16 sampai 30 September 2023 ya. Beberapa hari lagi. Kendati demikian, beberapa kementerian dan lembaga diketahui sudah mengumumkan formasi CPNS 2023. Lantas, mana saja kementerian dan lembaga yang telah mengumumkan kebutuhan CPNS mereka? Kementerian dan lembaga yang sudah umumkan kebutuhan CPNS 2023 adalah ya berikut Kompas.com ya merangkum beberapa kementerian dan lembaga pemerintah yang sudah mengumumkan kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, kementerian apa atau lembaga mana ya? Mari kita simak. 1. Formasi CPNS Kejaksaan 2023. Kejaksaan Republik Indonesia ya mengumumkan kebutuhan CPNS 2023 sebanyak 7.846 formasi. Informasi itu disampaikan dalam akun resmi Biro Kepegawaian Kejaksaan Biro Kejaksaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana membenarkan informasi tersebut.
Cek terus media sosial Kejaksaan, ujarnya dilansir dari kompas.com, Sabtu 19 Agustus 2023. Formasi CPNS Kejaksaan yang telah dibuka diantaranya untuk jaksa, pengelola penanganan perkara, petugas barang bukti, dan penjaga tahanan. Syarat masing-masing formasi dapat dilihat di sini ya. Ini syaratnya di sini ya nanti. 2. Formasi CPNS Kemenkumham 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham juga telah mengumumkan kebutuhan CPNS 2023. Diberitakan kompas.com Jumat 25 Agustus 2023, Kepala Bagian Humas Kemenkumham Tubagus Arif Faturrahman menginformasikan pembukaan CPNS dan P3K 2023 itu. Informasi itu tertuang dalam media sosial ya di @CPNS-Kumham. Ada sebanyak 2.578 formasi baik CPNS maupun P3K yang dibuka. Namun pengumuman formasi itu belum dilengkapi dengan persyaratan pendaftaran. Detail informasi dan persyaratan akan diumumkan pada September 2023 jelang pembukaan seleksi CASN 2023. Itu ya. Kejaksaan, kemudian Kemenkumham. Formasi CPNS untuk Mahkamah Agung 2023 yaitu disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung MA ya, Sobandi, memastikan pihaknya telah mengeluarkan keputusan penetapan kebutuhan formasi aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu termuat dalam lampiran 15 Keputusan Menteri Pan-RB nomor 544 tahun 2023. Total ada 1.669 formasi dalam seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Mahkamah Agung tahun ini. Dikutip dari kompas.com Jumat 25 Agustus 2023, sebanyak 1.669 formasi jabatan akan dibuka pada seleksi CPNS 2023. Rincian formasi ya untuk Mahkamah Agung adalah ahli pertama sampai pranata peradilan itu 25 formasi, kleker analisis perkara peradilan adalah 1.644 formasi. Itu untuk Mahkamah Agung. Untuk formasi yang keempat ya dari lembaga BRIN. Formasi CPNS BRIN 2023, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN membuka sebanyak 500 formasi CPNS. Untuk peneliti ahli muda, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengonfirmasi adanya pembukaan 500 formasi CPNS 2023. Ya benar, ada pembukaan 500 formasi CPNS 2023. Hanya untuk kualifikasi minimal S3, kata dia. Dilansir dari kompas.com. Alokasi kebutuhan tenaga kerja itu hanya ditujukan untuk CPNS. Ada sebanyak 214 formasi CPNS yang dibuka oleh KPK. Namun Ali belum bisa memastikan detail formasi dan syarat khusus yang harus dipenuhi. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi pada 16 September 2023.
Seleksi penerimaan CPNS mulai diumumkan secara resmi pada 16 September 2023. Pendaftarannya bisa dilakukan sehari kemudian, yakni tanggal 17 September sampai 6 Oktober 2023. Namun pendaftar wajib memenuhi persyaratan jika ingin mendaftarkan diri sebagai peserta CPNS. Syarat umum CPNS 2023 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, yaitu warga negara Indonesia WNI berusia 18 sampai 35 tahun. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat atau berhenti dari PNS, TNI, dan kepolisian. Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka. Sehat jasmani dan rohani. Bukan anggota atau pengurus partai politik. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di negara lain sesuai dengan ketentuan instansi. Selain memenuhi persyaratan pendidikan, pendaftar juga wajib menyiapkan dokumen seleksi CPNS 2023. Dilansir dari laman Instagram resmi @bkn.go.id official. Berikut dokumen persyaratan CPNS 2023. Surat lamaran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah, transkrip nilai, pas foto terbaru dengan latar belakang merah, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang dilamar. Ini jumlah soal tes CPNS dan P3K jadwal seleksi CPNS 2023 mengacu pada surat PLT Kepala BKN nomor 8209-B/K/S.01/SD/K/2023. Seleksi penerimaan CPNS terdiri dari 32 tahapan. Berikut jadwal lengkap dan tahapan seleksi penerimaan CPNS 2023. Nah ini ya. Ini jadwalnya. Pengumuman seleksi 16-30 September 2023. Pendaftaran seleksi 17 September sampai 6 Oktober. Seleksi administrasi 17 September sampai 9 Oktober. Pengumuman hasil seleksi administrasi 10-13 Oktober. Masa sanggah 14-16 Oktober. Jawab sanggah 14-18 Oktober. Pengumuman pasca sanggah 17-23 Oktober. Penarikan data final 24-26 Oktober. Penjadwalan seleksi kompetensi dasar SKD CPNS 27-30. Pengumuman dasar pesta waktu tempat SKD CPNS 31-3 November. Pelaksanaan SKD CPNS 4-13 November. Pengolahan nilai SKD 11-14 November. Pengumuman hasil SKD 15-17 November. Masa sanggah 18-20 November. Jawab sanggah 18-22 November. Pengolahan nilai SKD CPNS hasil sanggah 21-25 November. Pengumuman pasca sanggah 22-27 November. Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang SKB CPNS non-CAT 28 November sampai 17 Desember. Pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT. Input lokasi SKB 28 sampai 30 November. Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi 1 sampai 3 Desember. Penarikan data final 4 sampai 5 Desember 2023. Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 6-7 Desember 2023. Pengumuman daftar peserta waktu 8-10 Desember. Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT 11-17 Desember. Pengumuman kelulusan 31 Desember
sampai 7 Januari 2024. Masa sanggah 8 sampai 10 Januari. Jawab sanggah 8 sampai 14 Januari. Pengolahan nilai seleksi hasil sanggah 10 sampai 15 Januari. Pengumuman kelulusan pasca sanggah 11 sampai 17 Januari. Dan pengisian daerah NIP CPNS 18 Januari sampai 16 Februari 2024. Usul penetapan NIP CPNS 17 Februari sampai 17 Maret 2024. Ya, demikian ya Bapak Ibu sahabat honorer serta adik-adik ya yang lulus SMA, SMK maupun sarjana ya. Ini kesempatan lowongan, formasi serta syarat-syarat dan jadwal ya secara lengkap sudah saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.